Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fitriani dari kelas akuntansi pagi D. NIM saya 1910426577. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang rasio solvabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayar hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perusahaan dibubarkan atau likuidasi, dengan kata lain, rasio tersebut dipakai untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari kewajibannya. Hal tersebut berarti besarnya kewajiban yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktifannya. Pengertian rasio solvabilitas menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu berdasarkan buku analisis kinerja keuangan milik Irham Fahmi menyebutkan definisi analisis rasio solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang secara tepat waktu. Terus yang kedua ada menurut Kamsir dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktifannya. Terus yang ketiga ada menurut Sutrisno, yaitu rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya jika perusahaan likuidasi. Terus yang selanjutnya ada menurut M. Hanafi dan Abdul Halim, rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Dan yang terakhir ada menurut Van Hom and Wachowicz, rasio solvabilitas adalah alat untuk mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur atau pemberi hutang. Jadi, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas itu adalah bagaimana cara perusahaan agar mampu menjaga dan memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya. Rasio solvabilitas juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktifannya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut sudah dibubarkan atau likuidasi. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dihadapi. Tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang lebih besar. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah, tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat pengembangan pada saat perekonomian tinggi. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Eka Putri dari kelas akuntansi pagi D semester 5. NIM saya 1910426574. Jadi di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari rasio solvabilitas. Secara umum, rasio solvabilitas bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kekuatan perusahaan untuk bertahan jika dilihat dari hutangnya. Seperti misalnya perusahaan membutuhkan hutang untuk tambahan modal saat perusahaan akan melakukan ekspansi. Contohnya untuk seperti menambah jumlah produksi atau menambah cabang.
Manfaat lainnya dari rasio solvabilitas yaitu yang pertama untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Lalu yang ketiga yaitu untuk menganalisis kemampuan antar aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima yaitu untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap uang modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Lalu yang terakhir yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih yang terdapat sekian kalinya untuk modal sendiri. Perkenalkan, nama saya Utin Homeni Putri, NIM 1910426594. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tujuan rasio solvabilitas. Di antaranya 1. Untuk mengetahui posisi perusahaan, di mana rasio solvabilitas perusahaan ini mampu untuk menjelaskan posisi dan kondisi perusahaan kepada pihak kreditor. 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan. Penilaian dari kemampuan sebuah perusahaan yang dimaksud adalah dalam membayar seluruh kewajibannya seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, di mana rasio solvabilitas ini diharapkan mampu untuk menilai besar kecilnya pengaruh hutang atas manajemen aset maupun aktiva perusahaan. Kemudian yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Penilaian jumlah dana pinjaman dari perusahaan saat ditagih atau telah tiba jatuh tempo atas modal yang dimiliki. Yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Seperti menilai jumlah jaminan hutang yang bersifat jangka panjang berdasarkan modal sendiri atau ekuitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rico Putra A, NIM 1910426604. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau LPRG disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan LPRG ratio secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan. Sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Di sini adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain. Yang pertama, debit to asset ratio. Debit ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, sebagian besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, debit to equality ratio. Debit to equality ratio merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekualitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekualitas. Dan yang ketiga, long term debit to equality ratio. Long term debit to equality ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini untuk mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang, yaitu Baik, perkenalkan nama saya Rusi, NIM 1910426573. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kita Riko, yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, di sini saya akan melanjutkan di bagian 4, yaitu time interest earned ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Dalam arti meyakinkan si kreditur bahwa si kreditur dapat melunasi atau membayar kewajibannya untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Nah, lalu yang kelima, long term debt to not current asset. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang, aktiva selain aktiva lancar. Rasio ini bisa digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2. Lalu yang keenam, tangible asset debt coverage atau TADC. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Artinya, rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang merasa semakin aman atau terjamin, dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa 1 rupiah hutang jangka panjang dijamin oleh 1 rupiah aktiva tetap yang ada. Nah, dan yang ketujuh, current liabilities to net worth. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjam yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal. Baiklah, selanjutnya implikasi rasio solvabilitas. Menurut Fred Weston dalam buku Kashmir yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, terdapat 3 implikasi rasio solvabilitas. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan pemilik menjadi margin di dalam keamanan. Nah, lalu yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, maka pemilik diharapkan dapat memperoleh manfaat. Lalu yang ketiga, bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, maka pengembalian kepada pemilik dapat diperbesar. Dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan rasio solvabilitas perusahaan yang pertama, perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, maka berarti hal ini akan berdampak timbulnya resiko kerugian yang lebih besar. Namun juga ada kesempatan perusahaan dapat mendapatkan laba yang lebih besar pula. Nah, yang kedua, jika perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah,
maka berarti perusahaan mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian sedang menurun. Di dalam pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama, mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk pemodalan. Lalu yang kedua, dihitung melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebagai penutup saya akan membacakan kesimpulan. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang artinya adalah berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Biasanya, penggunaan rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas ini secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya adalah perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.